Masih bersama dengan pakar hukum pidana, Pak Muzakir, dan pengamat politik LIPI, Wasisto Raharjo, terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Pak Muzakir, jadi kalau seandainya Anda katakan ini ada indikasi diskriminatif, lalu apakah batal demi hukum atau ada cara lain atau seperti apa? Ya, ini pertanyaan menarik sekali ya. Jadi menurut saya begini, kalau instrumen tes itu tadi dikatakan bahwa katanya kita belum ada ujian apakah benar yang lain juga tes yang sama seperti itu. Seluruh calon ya, baik itu level SMA maupun level lulusan S1. Kalau itu benar secara nasional menggunakan instrumen tes model seperti itu pertama harus ditinjau kembali instrumen tesnya itu. Karena tes itu justru merusak tatanan sistem kebangsaan Bhinneka Tunggal Ikanya negara Republik Indonesia, bahkan itu adalah tes yang anti Pancasila. Gitu ya. Kalau kita ingin mendukung Pancasila, cari instrumen tes yang itu kontras dengan Pancasila. Kalau ini subordinasi dalam konteks negara ya, dalam konteks negara itu dasar negara Pancasila, substansi dalam bagian pertama ketuhanan diimplementasikan dalam agama, terus dipertentangkan. Kalau ada tes yang mempertentangkan itu antara ini adalah Pancasila, ini adalah ajaran yang lain yang bertentangan dengan Pancasila. Yang saya kira kita punya historis misalnya. Dulu kita punya namanya instrumen tes, apakah dia itu terlibat PKI atau tidak. Jadi jelas gitu ya. Nah kalau ini kan tidak jelas dalam konteks mempertentangkan itu. Saya lihat instrumen yang lain juga sama seperti itu. Tapi kan sekarang sudah maju ke Komnas HAM, lalu kemudian pimpinan KPK menolak karena seperti juga misalnya pemanggilan oleh polisi misalnya kan disebutkan atas dugaan apa, pasal berapa. Kalau di Komnas HAM kan tidak ada karena belum tentu juga ada pelanggaran HAM di sana. Nah, saya ingin jelaskan begini. Dari awal tadi sudah katakan bahwa kalau instrumen nasional itu tinjau kembali seluruhnya itu jika perlu dibentuk tim DPR membentuk tim khusus untuk memeriksa orang-orang ini yang menggunakan tes yang seperti itu. Maksudnya penyelenggara tesnya, BKN dong Pak maksudnya? Benar, kalau itu nasional ya harus dilakukan itu, gitu ya. Ke Badan Kepegawaian Negara. Hancur bangsa Indonesia ini, hancur nanti itu kalau cara kerja seperti itu. Diperiksa mereka itu tuh tim khusus DPR sana. Pansus untuk memeriksa itu. Kalau itu misalnya ada mereka harus ditegur, paling tidak itu dikenakan sanksi. Bukankah nanti dari Komnas HAM kemudian bisa terindikasi apakah ada pelanggaran HAM di bagian mananya termasuk juga pertanyaan yang tadi? Nah, yang kedua, ini pertanyaan pokok saya adalah terkait dengan ini adalah apakah instrumen tes seperti itu hanya berlaku di di KPK? Ini pertanyaan yang serius saya di situ. Kalau itu hanya berlaku untuk KPK saja, nah ini menurut saya ada indikasi yang kuat terjadinya pelanggaran HAM dalam kaitannya dengan diskriminasi. Nah itu berbeda. Nah kalau itu benar hanya ada tes seperti itu, hanya ada di KPK saja, saya ulangi lagi, hanya ada di KPK saja untuk calon PSP KPK, menurut pendapat saya, itu potensi terjadinya pelanggaran HAM. Maka Ketua KPK wajib hadir untuk menjelaskan tentang tes itu di Komnas HAM. Saya ulangi ini wajib hadir. Ya. Wajib hadir? Walaupun pimpinan KPK mengatakan bahwa kami tidak tahu pelanggaran HAM di mana. Karena memang wajar juga kemudian untuk mengatakan seperti itu, karena ketika ada tes yang lain misalnya ujian di perguruan tinggi, tes di sekolah atau CPNS, apakah kemudian mafhum umum ketika kemudian ada yang tidak lulus lalu melapor ke Komnas HAM? Bagaimana logika dari semua ini? Boleh saja melakukan pelaporan terhadap Komnas HAM apabila tes itu, instrumen tes itu melanggar hak-hak asasi manusia. Termasuk tadi perguruan tinggi misalnya, sekolah, CPNS? Semuanya. Ya. Menurut saya semuanya. Yang kedua, ini saya catatan berikutnya, jika itu hanya berlaku untuk KPK, tes untuk CPNS KPK, ya sebaiknya mereka semua yang ikut tes dites ulang kembali dengan instrumen tes yang baru tadi. Dites kembali? Itu yang salah-salah itu. Jadi kalau tes yang salah masih diulangi lagi yang salah, seolah-olah dia rapot merah nggak bisa dia. Di mana rapot merah itu? Kalau saya seorang melihat posisi KPK, kalau itu ada di PNS, apakah dia itu sedikit pun atau sebesar apapun dia adalah komitmen terhadap korupsi, pemberantasan korupsi, dan apakah dia dites uji
Kalau Oke. ada uang 5.000 dan sebagainya, dia mau diterima atau tidak? Ya. Itu namanya tes yang lebih bagus daripada uji yang seperti itu gitu. Dikatakan gagal rapot merah karena tidak lolos di tes terkait dengan PUNP. Pemerintah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Nah, itu yang saya katakan dari mana konstruksi itu dilakukan gitu lah. Namanya tes di KPK ini adalah hanya khusus memberantas korupsi. Ya, ingat di sini tugasnya hanya memberantas korupsi, mencegah, melakukan tindakan, ujungnya begitu. Nah, tesnya kok kemana-mana itu apa maksudnya gitu ya. Justru orangnya punya komitmen yang tinggi, moral yang tinggi itulah mereka yang akan istilah bahasanya jangankan itu kasih duit. Dikasih ketemu aja nggak mau dia. Gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Tapi kalau toleransi misalnya, kalau itu dikasih duit kamu ya demi kebaikan bersama juga nggak apa-apa. Itu adalah toleran. Ya repot lagi kita nanti. Saya ke Pak Wasis, ke Bung Wasis. Tes untuk komitmen anti korupsi. Boleh nggak saya tambahin? Tes untuk komitmen anti korupsi yang memiliki dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sehingga perlu tes wawasan kebangsaan. Boleh nggak saya balik seperti itu? Saya ke Bung Wasis, tadi pertanyaan sama juga ke Pak Muzakir. Silakan Bung Wasis. Ya, terima kasih Mas Aiman. Ya, kalau kita membaca Permen RAP ya, 36 2018 itu menjelaskan 3 kriteria seorang calon pegawai negeri kan. Tes intelijensia umum, tes kepribadian pribadi, TKP, TIU, dan TWK. Nah, kalau misalnya salah satu tes itu gagal, masih ada pertimbangan tes lain hasilnya seperti apa. Artinya TWK itu kalau standar PKN, menurut pandangan saya pribadi, itu tidak selalu menjadi standar. Apakah seorang kandidat ini layak jadi seorang CPNS atau tidak, Mas Aiman? Karena begini. Ada ketiga tes itu tadi itu diukur secara seimbang bagaimana bobotnya. Kalau hanya mesti berdasarkan pada TWK, itu jelas besar banget unsur politisnya. Kalau hanya TWK, apa yang Anda katakan tadi? Kalau kita hanya mendasarkan hasil tes TWK saja, itu sudah jelas tendensi politiknya. Karena pada dasarnya secara administratif, kalau menurut Permen RAP 36 2018 itu harus ada lolos tes intelijensia umum dan tes kepribadian pribadi. Oke. Nah, kalau hanya tes TWK ada, ya itu sudah jelas. Oke. Jadi outputnya ketika kemudian nanti ada Komnas HAM, lalu Komnas HAM menyimpulkan sesuatu, apa yang ada di benak Anda? Apa yang kira-kira bisa dilakukan dari sini? Nah, yang paling penting kita perlu sadari begini, kan ada dua perspektif ini, dua pandangan. Komnas HAM kan adalah komisi negara yang dibentuk tahun 93, yang itu tujuan awalnya memberikan pendidikan HAM, dan kemudian di UU 3999 itu juga menjadi pengadili peradilan HAM. Nah, ini yang ingin saya tekankan pada pemirsa adalah aspek HAM mana yang dilanggar oleh UU TWK ini. Apakah hak atas penghidupan, hak atas pekerjaan, atau seperti apa? Karena begini, Mas Aiman dan pemirsa, pengadilan HAM yang diatur Komnas HAM besar. Ada tentang pengadilan HAM, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, penanganan konflik sosial. Ya. Nah, ini yang perlu dispesifikkan tuh HAM yang seperti apa gitu. Oke, tapi nanti bahwa rekomendasinya bila ada indikasi pelanggaran HAM maka itu harus dilaksanakan oleh KPK berupa rekomendasi dari Komnas HAM. Siapa begini, ada baiknya kita juga mengadu pada Ombudsman Republik Indonesia. Kalau tentang pelayanan publik ya. Karena begini, itu lembaga yang sudah spesifik tentang melayani pengaduan terhadap pelayanan publik. Nah, kalau dalam ini kan tes kewawasan kebangsaan bagian dari pelayanan publik kan. Jadi akan lebih arif, bijak kalau kita juga melibatkan Polri di sini. Karena kalau melibatkan Komnas HAM itu sudah berpotensi membuat masalah itu melebar dan menimbulkan polemik, Mas Aiman dan Saya pertanyaan yang sama, saya ke Pak Muzakir terakhir. Kalau nanti Komnas HAM menyimpulkan dari hasil penyelidikannya, apakah harus dilakukan oleh KPK atau seperti yang dikatakan pimpinan KPK dan juga pemerintah bahwa KPK adalah lembaga independen yang tidak terkait dengan lembaga manapun? Baik, saya jelaskan itu statement yang menyatakan bahwa KPK tidak terkait dengan lembaga manapun. Tidak bisa diintervensi maksud saya. Ya itu juga termasuk di dalamnya saya ingin katakan karena Komnas HAM itu juga tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun. Karena istilah bahasanya Komnas HAM itu mengurus masalah hak asasi manusia gitu.
Oke. Kalau itu KPK kan hanya mengurus masalah tindak pidana korupsi gitu. Ini beda sekali kan itu konstruksinya itu. Berarti konstruksi materi dari tindak pidana korupsi di atasnya ada hak asasi manusia gitu ya. Nah, saya terkait dengan tadi tes kebangsaan dan anti korupsi, mestinya itu yang dilakukan karena tugasnya Komnas HAM itu, tugasnya KPK itu hanya menangani perkara tindak pidana korupsi. Enggak menangani. Tapi kan perkara korupsi juga perlu wawasan kebangsaan. Jadi bayangan Anda kalau ada wawasan kebangsaan yang anti korupsi seperti apa? Bayangan saya pada saat tes untuk mengikuti tes kebangsaan yang berhubungan dengan masalah komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi, seperti yang saya contohkan tadi. Jika ada pilihan-pilihan, pilih yang mana kamu terkait dengan masalah tindak pidana korupsi. Oke. Jadi clear gitu loh. Tapi kalau itu justru dikendorkan lebih pada ideologinya, itu menjadi tanda tanya. Ini di mana letak hubungannya antara Pancasila dengan agama. Karena Anda menyimpulkan bahwa anti korupsi berarti pasti Pancasilais. Bukan begitu. Saya ingin katakan kalau instrumen tes anti korupsi Pancasila itu mungkin tesnya begini. Setuju nggak Anda kalau Pancasila diperas menjadi Ekasila? Setuju nggak kalau Pancasila diperas menjadi Trisila gitu? Kalau dia setuju, berarti dia tidak Pancasila yang ada sekarang ini gitu. Oke. Jadi jelas konstruksi ideologi ya ideologi. Tapi begitu digabungkan dengan masalah agama, ingat Pancasila itu substansinya ketuhanan Yang Maha Esa yang diimplementasikan dalam pelaksanaan agama oleh umatnya. Baik. Jadi kalau di Indonesia itu semua umat beragama itu taat pada ajarannya, yakinlah pemberantasan korupsi itu juga akan ikut serta di dalamnya. Gitu. Saya setuju dengan Tapi itu. Terima kalau kasih. ini sengaja Baik. itu dinegasikan dengan Pancasila, dinegasikan dengan agama, itulah namanya embrio tindak pidana korupsi. Oke. Seolah-olah melegalisasi tindak pidana korupsi gitu, seolah-olah Oke. ya, maaf ya. Ya, Saya kalau ini lihat akhirnya asosiasi begitu. atau analoginya begitu ya. Baik. Benar begitu. Baik. Terima kasih Pak Muzakir, pakar hukum pidana, dan juga Bung Wasisto Raharjo dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Terima kasih, sehat selalu.